persekutuan, pembubaran dan likuidasi transaksi antar cabang ini diajar oleh dosen yang lain. Jadi kita bicara tentang perusahaan multinasional, transaksi derivatif, dan laporan segmen ataupun interim. Kemudian yang empat adalah OJK. Poin 1, 3, dan 4 ini lebih banyak kita bicara tentang uh, teoritis saja. Karena laporan segmen dan interim pun ini sebenarnya tidak banyak pembahasan. Ini hanya berbicara bahwa laporan keuangan itu ada loh yang namanya laporan keuangan interim. Jadi tidak cuma laporan keuangan tahunan, tapi juga ada yang interim-interim itu misalkan semesteran atau apa. Kemudian ada juga laporan segmen berdasarkan segmen usaha. Nah, yang agak berat nanti di sini di derivatif. Ya, di derivatif ini yang agak berat. Ini sebenarnya kalau dulu di UGM ini derivatif ini hampir satu mata kuliah sendiri, satu semester sendiri ini. Ini sekarang luar biasa di ringkas jadi satu bab, satu semester jadi satu bab. Nah, ini ya, nanti itu banyak nanti akan apa kelemahan-kelemahan nanti yang akan dapat ya karena bebannya terlalu. Nah, kemudian buku yang dipakai yaitu bukunya Becker, ya, Advanced Accounting, ya. Advanced Accounting uh, yang sudah di apa tuh uh, disamakan dengan Indonesia ya, yang dipakai pokoknya punya Becker. Jadi kita lihat ini bab pertama itu tentang kontrak perkuliahan ya kita hari ini karena ini pertama kita bicara kontrak perkuliahan. Jadi tolong muncul muka. Jadi tidak nama. Silakan munculkan mukanya. Selfie Yunani dan yang lainnya. Oh, mana yang lainnya? Karina mana Karina? Navia Sofa. Navia Sofa. Ada Navia Sofa? Navia Sofa. Silakan munculkan muka. Berikutnya Rizky Ramadan. Ilham Akbar, Abdul Hafiz, Hinayatul Sifa, Erina Putri. Jangan ambil tidur-tiduran. Kalau bangun tidur. Oke. Kemudian Widya Fatmawati. Hadir, Pak. Yang mana? Oke. Widya Fatmawati mana? Widya Fatmawati. Hadir suaranya doang. Hantu. Ini, Pak, di sini. Nggak muncul. Widya Fatmawati. Munculkan kamera. Iya, Pak. Mana? Kelihatan. Widya Fatmawati. Iya, Pak, saya hadir di sini. Iya mana? Nggak muncul. Nggak nampak. Permisi Saya Pak, udah on Widya cam. Fatmawati double device kayaknya Pak.
Satunya kelihatan kok, Pak. Ini kelihatan. Iya. Fidelia Salsabila. Oke, saya keluar dulu ya. Coba. Oke, cek ya. Nah, ini nggak kelihatan. Masih nggak kelihatan nih. Ini dia Fatmawati. Hadir, Pak. Iya, Pak. Saya double device. Soalnya untuk laptopnya tidak ada suaranya. Jadi saya double device. Pokoknya keluarin. Gimana caranya? Keluarin. Nah, Iya, baik, Pak. Sebentar. Fidelia Salsabila. Oke. Lagi. Jadi pertama kontrak perkuliahan ya. Nah, di sini ya, kontrak ya. Mau jelasin apa lagi? Kemudian yang kedua, pertemuan selanjutnya, jadi tentang perusahaan multinasional. Ini tentang memahami perusahaan multinasional, latar belakang yang mendorong instrumen derivatif. Nah, ini mengenal instrumen forward, future, option, atau efek lindung nilai, hedging, istilah lainnya, atau efektivitas hedging. Nah, ini nanti kita insya Allah akan banyak diskusi nih. Metodenya kita banyak diskusi. Nanti presentasi kelompok. Kemudian berikutnya di pertemuan ketiga kita membahas tentang derivatif. Derivatif itu artinya turunan dari satu transaksi ke transaksi lainnya. Gambaran ringkasnya begitu. Ada transaksi forward, future, option, dan lindung nilai. Forward, forward itu berarti transaksi itu dilakukan sekarang, transaksi sekarang untuk di masa yang akan datang. Mendapatkan di masa yang akan datang. Ada future, ada option, dan lindung nilai hedging. Ini sama bentuknya kita banyak diskusi. Ya. Kemudian kita juga masih transaksi derivatif. Transaksi derivatif ini seenggaknya 2 atau 3 kali pertemuan ini. Derivatif ini. Bahasanya sama. Karena sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang multinasional yang bergerak di Indonesia. Sehingga transaksi-transaksi ini kemungkinan besar akan dipakai di lapangan. Kemudian masih ada direct question, ada indirect question. Ini materi ini ya, jujur aja tabrakan dengan materi akuntansi internasional. Ada direct question, ada indirect question. Dari dolar ke rupiah itu disebut apa, dari rupiah ke dolar itu disebut apa. Apa itu mata uang lokal, apa itu mata uang asing, apa mata uang fungsional. Itu kita harus memahaminya. Kemudian laporan segmen, nah ini simple, ini banyak diskusi juga. Nggak ada latihan-latihan ini nggak ada ini, penjelasan saja. Apa itu latihan segmen termasuk pengenalan terhadap apa itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, fungsi dan tanggung jawab OJK.
Baru kemudian ujian tengah semester. Oke. Nah, nanti kemudian setelah ujian tengah semester, bicara tentang persekutuan, pembubaran, likuidasi, kemudian pusat cabang. Oke. Sebelum lebih lanjut, tadi bukunya tahu ya, Becker ya. Becker itu ada yang eh, satu warna merah, satu warna agak-agak hijau kecoklatan gitu. Ada jilid satu, jilid dua. Kemudian sebelum lebih lanjut, saya minta ada ketua kelas dan buat grup kelas kita. Siapa ketua kelas? Silakan. Prastio, jadi ketua kelas. Gimana Pras? 7 Pras. Baik, Pak. Kalau Prastio jadi ketua kelas ya. Jadi informasi nanti ketua kelas termasuk ketua kelas apa? Buatkan absen. Tambah satu lagi tugas kalian, kan tadi saya sudah kenalan tuh. Kalian juga mungkin sudah kenal. Ada yang belum kenal? Ada yang baru? Semuanya sudah pernah kan? Jadi saya minta nanti buat form, nama, alamat, handphone, nomor handphone, nomor, ulangi ya, nama, alamat asal ya. Nggak usah, seenggaknya menyebutkan kecamatan aja. Nggak sampai desanya artinya nggak usah. Nggak kecamatannya. Kemudian asal ya. Terus kemudian handphone, kemudian pengambilan mata kuliah ini yang keberapa? Pertama kali atau kedua kali? NPM, jangan lupa NPM. Supaya tahu angkatannya angkatan berapa. Nah, nanti tolong dibuatin Google Form-nya. Semua kawan-kawan yang isi. Silakan ada pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada, insya Allah ya, saya ditunggu aja. Insya Allah kita hari Kamis sebagai pengganti puasa yang lalu. Insya Allah kita mulai masuk hari Kamis. Eh, Terus dari materi tadi ada yang memang diskusi. Oke. Oke. Ini berapa mahasiswa ini ya, Mas Setio? Kelas. Sebentar, Pak. Saya cek dulu. Karena sampai tanggal 9 sih KRS itu ya. Kalau nggak salah betul ya? Ya. Masih ada yang keluar masuk. Sebenarnya materi-materi ini sebenarnya kalau kita cari di Google itu banyak sekali itu yang beredar itu. Itu nggak apa-apa kalau mau ngambil dari materi dari Google nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau menurut saya sih sebaiknya
Karena ini mata kuliah inti, kalau menurut saya sebaiknya beli buku. Tapi kalaupun merasa kesulitan di sisi ekonomi, keluarga kesulitan, nggak beli nggak apa-apa. Tapi bisa kita cari sumbernya dari Google. Hampir semua literatur itu sama, hampir semuanya sama. Hanya kadang-kadang ditampilkan berbeda, dengan settingan berbeda, font beda, tapi isinya rata-rata sama lah. Jadi nggak. Tapi kalau ada rezeki ya lebih baik dibeli aja. Ini mata kuliah inti, nggak akan ada ruginya. Kecuali mata kuliah yang bukan mata kuliah inti ya, misalkan ada pemasaran atau misalkan MSDM, bukan mata kuliah inti. Ada berapa, Pras? Di Siakado itu ada 63, Pak. Di kelas kita? Ya, betul. Ini kelas, kan ada dua itu ya, A, B ya, Ganjil genap, Pak. ganjil genap ya. Yang ganjil, ini ganjil kan ini? Betul. Berapa 60 yang ganjil? 63. Masya Allah. Tiga ya. Jadi aja. Tapi yang hadir baru 49. Jadi supaya efektif, supaya tidak kayak nonton wayang. Tahu kan wayang ya? Kalau ada wayang kulit tuh ada rame gitu dalangnya ngomong apa gitu. Akhirnya nggak tahu apa yang dibicarakan. Jadi kita buat diskusi saja. Nanti presentasi. Presentasi jadi satu kelompok itu jadi ada setiap kali ini kan ada sebenarnya ada 4 pokok bahas apa kita ada 4 pokok bahasan sebenarnya. Ya kan? Urusan multinasional, transaksi derivatif, laporan segmen dan otoritas jasa keuangan. Nah, jadi transaksi derivatif ini saya minta 4 kelompok untuk membahas transaksi derivatif. Karena yang agak berat itu di sini, walaupun untuk konteks di S1 nggak berat-berat amat, biasa saja. Ya hanya forward, transaksi forward seperti apa, transaksi hedging seperti apa dinilai. Nah ini 4 kelompok. Yang lain 2 kelompok, 2 kelompok. Perusahaan multinasional 2 kelompok, laporan segmen 2 kelompok, otoritas jasa keuangan 2 kelompok. Berarti semuanya berapa ini? 2, 6, 6 tambah 4 ya. Jadi 10. Berarti kalau 10 ada 60 mahasiswa, berarti satu kelompok 6 mahasiswa. Ya, satu kelompok 6 mahasiswa. Nah, silakan nanti mekanismenya Prasetyo atur. Siapa yang multinasional, kelompok siapa sama siapa. Ya. Tapi yang jelas yang ada dulu, yang hadir saat ini dulu, diprioritaskan. Ya. Yang dulu diprioritaskan. Ini kan ada berapa ini yang hadir? 61 ya, udah hadir semua ya. 61 51 ini. 51. Nah, 51 ini diprioritaskan dulu. Diprioritaskan untuk masuk ke kelompok dulu.
dibagi aja. Berarti waktu satu kelompok 5 5 5. Nanti kalau ada yang nyusul tinggal ditambahkan. Itu aja. Insya Allah banyak itu. Saya kasih contoh ya. Kalau kita lihat misalkan di tuh, perusahaan multinasional AKL 2. Ini contoh kan makalah AKL 2 sekali ini. Saya mau ambil screenshot. Nah, ini banyak lah tentang perusahaan multinasional. Ini contoh-contoh aja. Tentang derivatif juga begitu. Ini banyak sudah. Nah, ini untuk tingkatan S1 masih sederhana. Contoh derivatif ya. Untuk tingkatan S1 masih sederhana. Jadi contohnya di sini ngubah dari dolar, dari euro ke dolar, dari dolar ke euro, kemudian pergerakan kurs berapa-berapa ketika tanggal berbeda, kurs berbeda, maka jurnalnya bagaimana ini ketika tanggal 1 Januari, contohnya kursnya satu apa itu, pound sterling ya, itu berapa dolar per, per 1 Januari, kemudian ketika 1 Juli, maka efeknya seperti apa, ada rugi transaksi mata uang asing, kemudian kalau ini buku besarnya, sebenarnya. Kemudian ketika di akhir di tanggal 1 Oktober, apa Desember seperti apa,
Untuk tingkat NS1 masih, insya Allah masih mudah lah. Ini contoh-contoh yang detail lagi. Ya. Ketika awal transaksi berapa, ketika barang datang berapa, ketika pembayaran berapa, ketika penyusunan laporan keuangan berapa, kurs dengan kurs yang berbeda. Sehingga nanti timbul antara misalkan utang, di sisi lain timbul piutang, piutang dalam mata uang asing. Kalau hedging itu lindung nilai, lindung nilai. Lindung nilai. Jadi ketika transaksi forward itu ada kemungkinan, jadi transaksinya sekarang, pengirimannya nyampe 3 bulan yang akan datang, antara sekarang dengan 3 bulan yang akan datang kursnya berbeda. Nah, dan kurs realnya berbeda dan kurs yang disepakati berbeda. Nah, itu makanya perlu adanya hedging, ya, supaya tidak mengalami kerugian. Perlu adanya hedging. Ini punya mana ya? Universitas Negeri Yogyakarta. Ataupun yang lain, kalau kita ingin belajar dari sumber yang lain. Yang sama seperti di kelas yang lain, ya, di perguruan tinggi yang lain, rata-rata kalau akal dua ini banyakkan diskusi. Oke, silakan nanti dicari sendiri ya, sumber-sumbernya silakan. Tapi kalau mau beli ya punya Baker itu ada 2 jilid ya. Jadi yang jilid 2 itu fokus tentang nasional tadi. Oke, ada pertanyaan dari sini, silakan. Ada sesuatu tanyakan? Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, silakan nanti peserta buat absen. Kehadirannya siapa aja yang dihadiri. Terima kasih. Kita akhiri dengan Insya Allah kita ketemu hari Kamis jam 4 sore ya. Dapat dengan doa kafir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.